Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, di cuplikan video berikut, seorang ustadz yang membaca Alkitab sambil menangis. Nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa ustadz ini menangis ketika baca Alkitab? Sebelum kita bahas, mari kita melihat videonya. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, "Bacalah, Iqra." Lalu laki-laki itu menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah lihat pasal ya. Boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana, Ustaz. Masya Allah. Silakan baca. Nah, ini Pak Ustaznya berapa? Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Ma'ana qari. Ya, itu nubuat ya sama senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah lihat bagaimana beberapa orang ustadz di video tadi sedang berkumpul dan seorang membacakan ayat firman Tuhan. Dan ketika dia membacakan ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya, ya, dia membacakannya sambil menangis. Nah, saudara dalam Tuhan, rupanya dia menangis membaca ayat itu karena Ustadz Ahmad Kainama, yaitu seorang alaf, ya, menyesatkan bapak ini, ya, mengatakan bahwa ayat yang dibaca oleh bapak ini nubuatan mengenai Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, ini sangat konyol ya dan aneh, ya, di mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa nabinya dinubuatkan di dalam Alkitab, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat jarak pelayanan Yesaya dengan kedatangan Yesus Kristus, itu jaraknya sekitar kurang lebih 600 tahun, ya, sebelum Masehi. Dan jarak antara Yesus dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih 600 tahun juga. Jadi jarak antara Yesaya dengan Nabi Muhammad itu ada sekitar 1200 tahun. Itu jarak yang cukup lama, saudara dalam Tuhan, ya. Dan tidak mungkin ya Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab, ya. Tidak mungkin, saudara dalam Tuhan. Jadi Ustadz Kainama ini ya sembarang ngomong, ya, nipu temannya sendiri, ya, nipu ustadz lain. Dan ustadz ini pun percaya juga kalau apa yang dikatakan oleh Kainama ini benar adanya. Namun saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya tegaskan bahwa Alkitab tidak menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Yang dimenubuatkan Alkitab adalah tentang Yesus Kristus. Ya, itu jelas saudara dalam Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, ya, tidak ada nubuat tentang Nabi Muhammad seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama di video tadi, ya.
Nah, saudara dalam Tuhan, inilah anehnya Ustadz Ahmad Kainama ini yang ngaku-ngaku mantan pendeta, lulusan S1, S2, bahkan lulusan S3 di Haifa, Israel. Tapi sampai saat ini dia tidak bisa buktikan semua itu. Ya. Dia hanya mengklaim dirinya lulusan S3, tapi sampai hari ini ya, dia belum membuktikan bahwa dia benar-benar lulusan daripada S3 Haifa, Israel. Ya. Bahkan ketika dia membahas Alkitab, ya, dia tidak bisa menafsirkan Alkitab tanpa bantuan Om Google. Ya. Selalu meminta bantuan Om Google sebagai bukti bahwa dia memang tidak mengerti Alkitab. Tanpa bantuan Google, ya, Kainama ini tidak mengerti Alkitab, ya, tidak bisa menafsirkan Alkitab, karena memang dia buta tentang Alkitab, ya, dia tidak paham, ya, tentang Alkitab. Beberapa hari yang lalu ada videonya saya share juga, di mana video dua orang teman Kainama ketika mereka Kainama ini masih di Kristen, ya, kedua orang ini menyaksikan bahwa Kainama ini sebenarnya hanya asisten pelatih musik atau pelatih kor di gereja. Ya. Jadi pantaslah kalau sampai hari ini ya Kainama tidak bisa membuktikan dirinya sebagai lulusan teologi, bahkan lulusan S3 Haifa, Israel. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, soal dia berpindah keyakinan sebenarnya itu tidak menjadi masalah, itu haknya dia. Tapi alangkah lebih baiknya kalau setelah dia mu'alaf, dia tidak berbicara iman Kristen. Dia tidak berbicara Alkitab. Dia tidak mengutak-atik ayat Alkitab. Ya, dia tidak memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Itu tidak baik, saudara dalam Tuhan. Apalagi dia tidak mengerti Alkitab sama sekali. Ya, ini sangat bahaya. Ujung-ujungnya menyesatkan orang lain. Seperti Bapak Ustadz tadi tersesat oleh Ustadz Ahmad Kainama, percaya dengan omongan Kainama bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan dalam kitab Yesaya, padahal kitab Yesaya tidak menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Yang dinubuatkan itu adalah tentang kedatangan Yesus Kristus. Ya. Saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama di video tadi sangat konyol sekali, ya, sangat konyol sekali dan tidak baik, saya katakan tidak terpuji. Ya, kalau mau bahas agama, bahaslah agamamu yang sekarang. Ya, bicarakan isi kitabmu yang sekarang, jangan Alkitab. Toh kamu sudah tidak Kristen lagi, toh kamu tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, ngapain bahas-bahas Alkitab? Ngapain ngurusin iman Kristen? Ya, tidak baik, saudara dalam Tuhan. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, ya, harapan kita semoga Kainama cepat sadar dan cepat bertobat, ya, cepat bertobat, ya, dan tidak lagi mengganggu iman Kristen, tidak lagi berbicara Alkitab. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan berikan tanggapan saudara, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.